Saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, nah apa kowe mbek Gofur kok ngotot aku seneng nulis. Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Laits itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Laits. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Laits ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Laits ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Subab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Sofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Laits dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajiru Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Laits mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu. Tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdullah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Barokahnya Mbah Mun menulis misalnya Al-Ulama Al-Mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu Mbah Mun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman. Beliau diantara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajir, wassalat khalfakuli muslimin ya baron kana ufajir. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwan. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari Sekda itu nggak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai belum Mbah Hasyim yang bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PDI untuk ngaji. Gak kebayang ya. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Mbah Mun, "Kowe tenan mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar?" Nggih, Mbah Mun seneng sekali.
Jangan kira senangnya Mbah Mun karena jabatan, seneng dia. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yasin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yasin di Wetan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon kalau itu asli.